Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Resya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Sudah sarapan, sudah makan? Sudah. Sudah. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Oke. Berikutnya. Nah, Aisyah, sudah makan? Sehat? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Baik. Ke sebelah sini saya. Sebelah sini, ya. Kirana, sudah siap? Sudah sarapan? Oke. Sudah belajar di rumah? Ya, benar ya. Berikutnya, sudah siap pembelajaran ini? Baik, bukunya belum ada. Siap berarti kan? Ya, siapkan bukunya. Takutnya ada hal-hal yang akan disampaikan dan harus dicatat. Sebelum pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh laki-laki. Satrio, silakan Satrio. Ya, baca doa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini dari jam pertama sampai dengan jam terakhir dilancarkan semuanya. Amin. Mendapatkan ilmu yang berkah bagi semuanya. Oke ya. Berikutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke ya. Berikutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang norma. Ada lagi spidolnya? Ada ya. Tentang norma. Kok merah? Tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sebenarnya Pak Jumanta sudah men-share ya, sudah membagikan bahan ajar ya, PowerPoint kepada penanggung jawab mata pelajaran kita yaitu Cecil. Nah, tapi ternyata karena kondisinya kita sekarang berada di sekolah orang dan persediaan juga terbatas, jadi kita tidak mendapatkan infokusnya. Jadi kita harus tetap jalan. Kalian sudah lihat kan PPT-nya kan? Sudah kan? Nah, itu PPT yang saya share itu tentang norma-norma yang ada di dalam Masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama kalian menganalisis berbagai macam norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, kalian mampu membedakan ya berbagai norma tadi, berbagai norma. Dan terakhir, kalian mampu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Coba dibacakan. Silpa, tolong bacakan Silpa. Tujuan kita pada Menganalisis berbagai macam norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, membedakan berbagai macam norma. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan norma. Oke, tepuk tangan dong. Nah, anak sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang saya akan menyampaikan skenario pembelajaran. Ya, skenario pembelajaran itu penting disampaikan supaya kalian tahu. Nah, nanti sebentar lagi saya akan menyampaikan materi.
dengan terlebih dahulu saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik. Ya, setelah itu, setelah saya menjelaskan, nanti kalian berkelompok sebanyak 4 kelompok. Ya, bisa berbarisan, nggak apa-apa, ini lebih mudah berbarisan. Nah, di dalam kelompok itu nanti kalian menganalisis, ya. Misalkan ini norma hukum, ini norma kesusilaan, ini norma kesopanan, ini norma agama. Jadi kalian menganalisis berbagai macam norma. Nah, setelah itu, setelah selesai, sekitar 10 menit kalian diskusi, kemudian kalian menyampaikan perwakilannya di depan, membacakan hasil diskusinya kepada teman-temannya yang lain. Paham kan? Baik. Nah, oke, lanjut. Sekarang saya akan mengajukan yang namanya pertanyaan pemantik. Nah, ada yang tahu apa itu norma? Aturan. Aturan. Oke. Norma itu adalah aturan. Ya. Kemudian ada berapa norma? 4. Ada 4 norma. Apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma Kesopanan, norma hukum. hukum. Oke, ada 4. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus ada norma? Ya, supaya kita teratur. Oke, apalagi? Supaya ada pedoman. Berikutnya? Supaya harmonis. Oke, jawaban kalian betul ya kan? Walaupun ya setiap orang pasti memiliki jawaban masing-masing. Tepuk tangan buat yang menjawab. Nah, baik, saya akan menjelaskan dari apa yang sudah kalian sampaikan ini. Misalkan norma. Ya, betul. Norma itu norms. Norms itu adalah aturan atau rule. Ya, patokan. Kenapa kemudian harus ada norma? Kenapa harus ada hukum? Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Makhluk sosial. Makhluk sosial itu berkelompok enggak? Ya. Berkelompok. Ya, ada di lingkungan RT, betul kan? Ada di lingkungan RW. Sampai ke tingkat dunia, kita berada dengan berbagai macam negara, warga negara dari negara lain. Kenapa? Karena kita hidup bersosial. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Paham? Bisa nggak kalian hidup sendiri? Ya, saya nggak bisa. Saya butuh pendamping. Saya butuh orang. Ya, apa? Mencari makanan buat saya, misalkan menghasilkan beras, menghasilkan baju dan sebagainya. Itu sesuai dengan perannya sekarang masing-masing. Petani, ya bertani. Peternak, ya beternak. Kemudian guru seperti saya yang ngajar. Jadi kita memainkan peranan berdasarkan profesi dan peran kita masing-masing. Tapi yakinkan bahwa kita adalah makhluk sosial dan kita butuh orang lain. Dan di dalam kehidupan sosial kita pasti membutuhkan yang namanya aturan. Nah, ini tadi kalian sudah menjelaskan ada 4, ada norma agama. Ya, norma agama itu berarti aturan-aturan yang ada di dalam agama. Pasti semua agama pasti memiliki aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Harus begini, harus begitu. Kemudian kesusilaan juga. Kemudian dalam kehidupan kesopanan kita. Dan dalam hukum juga, ya hukum bernegara kita juga ada ya, penting malah ada. Ya, ini semuanya nanti akan kalian bahas pada saat nanti kalian di kelompok. Berikutnya, kenapa kemudian kita harus ada norma? Karena kalau tidak ada norma, yang akan terjadi adalah apa? Ya, kericuhan. Apalagi?
perpecahan. Apalagi? Ketidakteraturan, tindak kriminal di mana-mana, ya kan? Intinya seperti itu banyak akan terjadi. Ya, yang akan terjadi adalah homo homini lupus. Apa Pak Jum homo homini lupus? Homo homini lupus itu adalah manusia yang satu bagaikan serigala bagi manusia yang lain. Iya, kalau tidak ada hukum, dia yang kuat, dia yang akan bisa survive, dia yang akan bisa bertahan hidup. Orangnya lemah, habis semua. Kenapa tidak ada hukum? Maka para pendiri bangsa kita menyepakati bahwa negara kita adalah negara hukum. Resta. Apa itu negara hukum? Negara yang didasarkan atas hukum, bukan kekuasaan. Maka ada yang namanya tata aturan perundang-undangan. Ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45, ada yang namanya TAP MPR, ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya Perpu, ada yang namanya PP, peraturan pemerintah, ada yang namanya Kepres, keputusan presiden, ada yang namanya Kepmen, keputusan menteri, ada yang namanya Perda, ada yang namanya Pergub, sampai ke bawah di sekolah ada yang namanya tata tertib sekolah. Itulah adalah aturan untuk mengatur kita semuanya. Dan itu membuktikan bahwa kita adalah negara hukum. Paham? Oke, ada pertanyaan? Persilahkan. Sebelum saya minta kalian berkelompok. Tidak ada? Baru saya tentukan kelompok ini adalah norma agama. Betul? Berikutnya ini adalah norma kesusilaan. Ini norma kesopanan. Ini norma hukum ya. Silakan kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi selama 10 menit mendiskusikan tentang apa sih norma hukum itu, apa ciri-cirinya, apa yang membedakan dengan norma-norma yang lain dan sebagainya. Semakin lengkap kalian mendapatkan informasinya, ya, mendapatkan materinya, maka semakin bagus nilainya. Paham? Ya, silakan. Sekarang kalian berkelompok. Norma agama yang menjadi kalian ya, apa sih apa yang berdasarkan agama itu. Jadi tujuan norma agama itu kayak menggunakan manusia dan membuat manusia ke arah yang lebih baik. Kalau ciri-ciri itu betul-betul kepada tidak mesti bersifat yang abadi. Dia bisa dapat menghormati baik hati sama manusia maupun orang yang lebih tua, terus mengatur adat kesopanan agar tidak berbuat seenaknya. Jadi norma hukum kan adalah aturan yang diperuntukkan untuk kepentingan dalam pemasukan dan lingkungan pemerintahan. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih? Jenis-jenisnya ada yang pertama tuh hukum tertulis, yang kedua hukum pidana, ketiga hukum perdata, dan yang terakhir ada hukum tidak tertulis. Terus contohnya apa nih? Di lingkungan negara, Diskusinya di dalam kelompok-kelompok semua? Sudah. Bagaimana diskusinya? Lancar? Lancar. Bisa kalian nanti jabarkan? Bisa.
Tentang berbagai macam norma? Bisa. Baiklah, kalau begitu sebentar lagi kita akan melakukan yang namanya presentasi kelompok. Nah, silakan nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di dalam kelompok sebaik-baiknya. Jadi nanti yang maju ke depan adalah perwakilan kelompok saja 3 orang. Sisanya tetap di sana sambil mendengarkan penjelasan. Kalau ada pertanyaan silakan bantu jawab. Paham ya semuanya ya? Baik, itu saja. Nanti langsung saja kita kembali ke tempat semula lagi, kemudian kita presentasi. Ya. Baiklah, ya kan? Sekarang kalian bisa tampil berdasarkan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dan apa yang sudah kalian hasilkan, ya, dalam proses diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Kira-kira mekanismenya seperti apa? Apakah mau saya tentukan atau kalian yang mau maju sendiri-sendiri? Oke, kalau memang kalian, saya persilahkan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya, silakan. Silakan maju, silakan. Baiklah anak sekalian, di depan sudah ada 4 orang cowok-cowok ganteng semuanya. Yang namanya cowok pasti ganteng. Yang namanya cewek berarti nama harus cantik. Ya, ini kelompok mana? Norma agama. Norma agama akan menjelaskan, ya kan, bagaimana, seperti apa, dan apa itu norma agama kepada Anda semuanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma agama akan menjelaskan pertama norma agama. Norma agama adalah aturan atau panduan tentang apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan manusia berdasarkan agama masing-masing. Tujuan norma agama ini adalah menyempurnakan manusia dan membuat manusia ke arah yang lebih baik lagi. Fungsi norma agama ini panduan hidup manusia yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa sehingga sifat mutlak, terus menyediakan batasan atau perilaku menurut perspektif yang bersifat ketuhanan. Panduan hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Contoh norma agama pertama mencuri, yang kedua berzina, ketiga adalah melakukan ibadah tersebut. Ciri norma agama yang pertama bersumber dari Tuhan, yang kedua memiliki sifat yang luas dan berlaku untuk seluruh umat, yang ketiga memiliki sifat yang abadi, yang keempat ketika dilaksanakan mendapatkan pahala dan saat dilanggar akan mendapatkan dosa. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah penampilan norma. Bagaimana? Kalian sudah paham belum? Sudah. Ya, apa yang disampaikan oleh kelompok ini sudah? Baik, sekali lagi beri tepuk tangan. Ya, saya silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kelompok silakan untuk maju ke depan. Ya, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok berikutnya, yaitu kelompok norma kesusilaan. Kepada norma kesusilaan perwakilannya, waktunya dan kesempatannya saya berikan. Baik, teman-teman, kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, yaitu norma kesusilaan. Apa aja sih pengertiannya? Norma kesusilaan merupakan standar perilaku yang dianggap baik dan benar dan menetapkan aturan atau prinsip yang dapat menjaga harmoni. Nah, jenis-jenis norma kesusilaan ada 2 nih. Yang pertama itu adalah norma kesusilaan formal dan non formal. Jenis kesusilaan formal yaitu di mana masyarakat hidup dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau institusi resmi. Contohnya dari norma kesusilaan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia yang majemuk untuk menuntut adanya hubungan yang harmonis dengan menjunjung nilai Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Yang kedua adalah norma kesusilaan non formal. Norma kesusilaan non formal itu tidak tertulis secara resmi. Etika atau aturan dalam hidup harus dijalankan. Contoh dari norma kesusilaan non formal ini adalah situasi non formal, yaitu lingkungan baru dan masyarakat.
Ciri-cirinya adalah dapat membentuk akhlak baik, mendorong manusia untuk berperilaku baik, suatu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat untuk dapat memperkuat hubungan antara manusia dan kelompok, nilai kesusilaan bersifat universal. Contoh dari norma kesusilaan, yang pertama menjaga kesopanan, kedua menghormati orang yang lebih tua, tiga menjunjung tinggi kekeluargaan, dan tidak merusak fasilitas yang ada. Sekian presentasi dari norma kesusilaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tepuk tangannya dan ribetnya dari kalian semuanya untuk kelompok 2 ini. Demikian yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tentang norma kesusilaan. Kalian paham? Alhamdulillah. Ya, untuk kelompok 2 terima kasih atas kesempatannya. Saya persilahkan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan. Berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang norma apa? Norma kesopanan. Kepada perwakilan dari norma kesopanan kami persilakan untuk maju dan menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma kesopanan ingin menyampaikan hasil diskusi dari kita semua. Norma kesopanan. Pengertian dari norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengajarkan agar seseorang bersikap sopan terhadap orang lain sebagai anggota masyarakat. Norma ini didasari beberapa hal, yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan di masyarakat. Norma ini berasal dari pergaulan manusia. Adapun tujuan norma kesopanan yaitu membangun sikap saling menghargai dan menghormati baik terhadap sesama maupun orang yang lebih tua, mengatur adab kesopanan agar tidak berbuat seenaknya. Ciri-ciri norma kesopanan bersifat kedaerahan, terdapat konflik sosial, tercipta dari interaksi sosial. Contoh norma kesopanan: 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan kata kasar. Yang kedua, menghormati orang lain dan tidak mengganggu kegiatan mereka. Yang ketiga, menjaga jarak sosial dan tidak memasuki ruang pribadi orang lain tanpa izin. Yang keempat, menunjukkan empati dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sanksi yang didapat jika melanggar dapat dikucilkan, cemoohan, celaan, hinaan, dan intimidasi. Sekian presentasi dari kelompok norma kesopanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok norma kesopanan. Jelas tidak apa yang disampaikan norma kesopanan? Mudah-mudahan kalian jelas dan bisa memahaminya ya. Ya, kepada norma kesopanan dipersilahkan perwakilannya untuk kembali duduk ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Berikutnya kita akan mendengarkan kelompok terakhir ya pada sesi presentasi di siang hari ini. Kelompok terakhir adalah kelompok norma hukum ya. Kepada perwakilan dari norma hukum disilahkan untuk tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami perwakilan dari kelompok norma hukum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mulai dari pengertiannya. Norma hukum adalah aturan yang diperuntukkan ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat suatu negara. Ciri-ciri yang pertama adalah sebagai tolak ukur yang bersifat tegas yang mengambil perilaku manusia. Yang kedua, bersih sanksi hukum yang pasti terhadap para pelanggar hukum. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mengalihkan konflik atau masalah yang terhadap keseimbangan masyarakat dan tidak sepenuhnya menghilangkan sebuah konflik. Selanjutnya ada jenis-jenis dari norma hukum. Yang pertama adalah hukum tertulis, yang kedua ada hukum pidana, yang ketiga ada hukum perdata, dan yang keempat ada hukum tidak tertulis. Selanjutnya ada contoh dari norma hukum. Apa saja sih contohnya? Yang pertama ada contoh di lingkungan negara. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM. Yang kedua di lingkungan masyarakat, yaitu setiap keluarga yang membayar iuran kas beserta kebersihan. Dan yang ketiga di lingkungan sekolah, yaitu setiap siswa dilarang melakukan kekerasan maupun membawa senjata tajam. Selanjutnya ada tujuan dari norma hukum, yaitu sebagai pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu untuk memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan
kedua melarang, ketiga menguasakan, keempat membolehkan, yang kelima sebagai pedoman tingkah laku, yang keenam menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan yang terakhir adalah sebagai sistem pengendalian sosial. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah presentasi dari kelompok Norma hukum. Luar biasa untuk kalian semuanya ya. Norma hukum sudah dijelaskan tadi. Kira-kira penjelasannya jelas tidak? Jelas ya, bisa dimengerti kan? Ya, sekali lagi kita berikan aplaus buat kelompok norma hukum. Kita perwakilan norma hukum. Nah, sekarang kesimpulan sudah. Sekarang kita akan melakukan yang namanya refleksi. Apa Pak Jun refleksi? Refleksi itu yang kalian rasakan pembelajaran kita ini pada saat sekarang ini bagaimana? Apakah gembira? Apakah senang? Apakah menarik? Atau bagaimana menurut kalian? Saya akan minta 2 orang untuk memberikan pernyataannya tentang refleksi pembelajaran. Ya, saya minta ke ini. Ya, silakan. Pembelajaran kita pada siang hari ini bagaimana menurut kamu? Betul, apalagi suasana kebatinan hati kamu bagaimana dengan pembelajaran pada siang hari ini? Senang, kenapa senangnya? Karena dapat ilmu baru. Baik, tepuk tangan. Berikutnya satu lagi dari sini. Dari sini saya akan meminta paling pojok. Ya, silakan Danila untuk memberikan refleksi. Bagaimana pembelajaran kamu menurut kamu hari ini? Yang pasti pembelajaran pada siang hari ini Sangat bermanfaat. karena kita mengetahui norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang pastinya bermanfaat untuk kehidupan kita. Betul, apalagi? Yang pasti seharusnya kita bisa menerapkan norma-norma yang sudah dijelaskan tadi agar kita teratur dan lebih memiliki keharmonisan. Baik, suasana hatinya bagaimana? Senang. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik, anak-anak sekalian semuanya, kegiatan kita berikutnya adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini yang pertama kita akan membuat kesimpulan. Nah, coba kira-kira kesimpulannya apa dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Tentang adanya berbagai macam norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ada norma apa saja? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Berikutnya apa ciri-ciri norma agama tadi? Bersumber dari kitab suci. Memiliki sifat yang abadi. Sifat yang abadi. Memiliki sifat yang kuat. Ya, yang melaksanakan dapat pahala. Dan dilanggar. Itu norma keagama. Kalau norma kesusilaan, apa ciri-cirinya? Bersumber dari hati nurani. Sanksinya adalah penyesalan salah satunya dan sebagainya. Berikutnya, kalau norma kesopanan Bersifat kedaerahan. bersifat kedaerahan atau lokalitas. Sanksinya sanksi sosial atau diasingkan dalam kehidupan sosialnya. Kalau norma hukum, sanksinya jelas, ya kan? Karena dia adalah norma hukum yang bersumber dari negara. Baik. Nah, sekarang dengan adanya norma-norma hukum ini, norma-norma tadi, berarti kan terdapat yang namanya apa? Keteraturan dalam masyarakat, ketertiban dan sebagainya. Ini adalah fungsinya. Nah, harapannya dengan kalian mempelajari ini nanti akan
berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Tapi Bapak yakin kalau kalian siswa-siswi kelas 10 AKL pasti kalian berperilaku sesuai dengan norma. Betul? Betul. Tepuk tangan buat teman-teman. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda semuanya dan bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda, baik itu di sekolah, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Ya, semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan setelah kita menerapkan semua yang ada ini. Nah, oleh karena itu, izin Pak Jumanta kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Dimaafkan? Dimaafkan. Ya, kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.